Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Kirimin Waalaikumsalam Aja. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Manda, Marketing Strategy and Communication dari Kirimin Aja yang pada malam hari ini berkesempatan untuk sharing-sharing ilmu bisnis yang bintang tamu kita atau narasumber kita pada kali ini sangat spesial sekali, yaitu Mas Moko yang merupakan CEO dari Vitabumin. Nah, yang sudah hadir pada malam hari ini pasti tahu kan dengan brand Vitabumin. Ini merupakan brand yang sangat banyak digemari oleh ibu-ibu sih, khususnya gitu ya. Mas Moko sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi Halo, wabarakatuh, waalaikumsalam. teman-teman Baik, semuanya. baik. Nah, sebelum itu boleh Mas Moko perkenalan diri sedikit tentang Mas Moko dan mungkin sedikit tentang Vitabumin agar teman-teman sahabat Kirimin Aja tahu. Oke, terima kasih Mbak Manda atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing hari ini. Perkenalkan saya Moko Giri Wilaksono yang saat ini diberikan amanah untuk memimpin sama PT Aksamala Adi Andana, yang salah satu produk kami adalah Vitabumin, yaitu madu ikan gabusnya dari Sabang sampai Merauke, bahkan sudah beberapa titik di perbatasan Indonesia itu sudah ada produk-produk kita, di sekitar Singapura, kemudian Malaysia juga sudah ada, sebagian Filipina itu sudah ada reseller kita yang sampai ke sana begitu. Wah, luar biasa. Berarti produknya sudah Jadi gimana sampai Mbak? ke Apakah ASEAN ya, Mas kita Moko ya? bercerita-cerita saja atau Insya Allah kita sudah mulai berbaran di sekitaran tangga kita gitu. Baik. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Mas, kan menjelaskan detail dulu bagaimana perjuangan membangun sebuah brand dari nol, dan notabene yang kami tahu adalah Mas Moko sebelumnya juga bekerja di salah satu company terbesar ya di Indonesia, betul ya Mas ya? Oke, dan bagaimana bisa tercetus nih ada brand Vitabumin dan lain-lain, mungkin bisa story behind-nya diceritakan untuk sahabat Kirimin Aja. Nah, sebelum itu mungkin ada materi yang bisa di-share ya Mas ya? Boleh, silakan Mbak. Oke. Saya siapin satu slide Mhm. perjalanan Aksamala Adi Andana dan produk-produknya. Mudah-mudahan malam ini bisa kami sharing dan kita diskusikan bersama-sama agar dapat diambil hikmahnya begitu ya. Mudah-mudahan Baik. apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Iya. Ya. Waktu dan tempat kami persilakan Mas Moko. Monggo. Terima kasih Mbak Manda dan teman-teman semuanya, sahabat Kirimin Aja. Perkenalkan, perjalanan Vitabumin itu diawalin di tahun 2014. Jadi ini benar-benar kita start dari nol, dari tidak ada menjadi ada begitu, dengan modal mimpi besar gitu. Modal mimpi besar juga kami punya cita-cita besar. Ketika kita melahirkan produk kita yang pertama yaitu Vitabumin, memang berangkat dari keinginan kami untuk memberikan solusi atas dan peran atas tumbuh kembang anak begitu. Karena memang pada saat itu isu tentang kesehatan anak, kemudian isu tentang stunting itu masih menjadi isu yang sangat-sangat relevan pada saat itu, sehingga kita berusaha mencari solusi atas masalah yang memang terjadi di sekitaran kita dengan produk yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk anak-anak kita dan generasi kita ke depannya begitu ya. Sehingga kita lahirkan Vitabumin. Jadi Vitabumin ini memang benar-benar produk yang berasal
dari alam begitu ya, natural. Karena konsep kita herbal, natural, kemudian kita basisnya adalah madu, kemudian kita punya apa namanya albumin dari ekstrak ikan gabus dan juga kurkuma. Ini 3 komponen yang sangat sangat bermanfaat ketika dengan menggunakan formulasi tertentu untuk mendukung pertumbuhan anak-anak kita tercinta, begitu ya. Perjalanan Vitabumin kita awalin dari memang berawal dari online, Mbak Manda dan teman-teman. Kita setelah kita melihat potensi pasar kita dan pada saat itu belum banyak pemain-pemain atau teman-teman produk yang melihat online. Kita melihat bahwa pasar online itu akan sangat menjanjikan, dan memang akhirnya produk kami kita pilih kanal atau channel online untuk proses pembesarannya begitu. Jadi kita menggunakan strategi konten, Mbak. Jadi kita benar-benar memang produksi konten dari awal. Kita mengedukasi calon-calon konsumen kita itu dengan menggunakan konten-konten digital, dan kita menggunakan sosial media sebagai tools of marketing communication begitu. Jadi pada saat itu memang, dan ini ya tentunya juga iklan itu kita juga mengandalkan iklan yang bersifat digital. Dari waktu itu kita berproses awal dengan menggunakan Facebook Ads ya, sampai saya juga masih, dan kita belum sampai dengan 2016 itu kita masih strateginya dengan online, kemudian juga pembesarannya menggunakan reseller. Jadi saya lihat tadi dari screen itu banyak teman-teman ibu-ibu gitu ya, atau mungkin sudah punya putra-putri. Ini adalah salah satu partner atau mitra bisnis kami yang selama ini memperjuangkan Vitabumin untuk putra-putrinya, untuk tumbuh kembang putra-putrinya, dan dengan berdasarkan experience yang mereka punya atas putra-putrinya, akhirnya menjadi promoters atau produk kita begitu untuk ke kiri kanannya, dan akhirnya menjadi reseller. Ini perjalanan kami selama ini, Mbak, diawalin dari mimpi kami mencari solusi atas anak kita begitu. Kemudian lahirlah produk yang menemani tumbuh kembang anak-anak kita. Kita pembesarannya lewat reseller, kemudian marketing komunikasinya kita menggunakan online begitu. Kemudian terus akhirnya di 2017 kita sudah melakukan strategi yang berbeda, karena kita melihat pola pembesarannya sudah harus terintegrasi ke offline market begitu. Sehingga di 2017 kita menggandeng partner nasional distributor, dan disinilah pembesaran Vitabumin secara merata mulai dari Sabang sampai Merauke. Memang kita punya titik sebaran atau DC itu di 15 kota saat ini, mulai dari 2017. Kemudian dari 15 kota itu akan tersebar di kota-kota sekitarannya begitu ya, sehingga alhamdulillah sudah mulai merapat ya di hampir seluruh kota begitu. Memang masing-masing kota punya kekuatan yang berbeda-beda. Ini yang menjadi challenge kami untuk bagaimana kita membesarkan potensi-potensi di masing-masing kota begitu. Oke. Kalau untuk strategi sendiri nih Pak, yang banyak dalam kondisi pandemi ini tuh apakah berpengaruh teknik dari sisi marketingnya seperti itu Pak? Siap, betul. 2 tahun terakhir ini memang kita cukup mendapatkan tantangan yang luar biasa ya dari kondisi pandemi, juga kemudian secara infrastruktur digital juga luar biasa. Ini kami melihatnya justru sebagai tantangan sih dan peluang, karena kebetulan karena kami backbone-nya itu dari digital gitu ya, dari online, sehingga ketika pandemi, ketika kita
tidak bisa melakukan aktivasi atau trade activation di lapangan begitu ya, kita realokasikan aktivitas marketing kita ke digital, Mbak. Jadi how to-nya yang kita rubah. Jadi yang awalnya memang di 2018-19 kita sangat masif melakukan trade activation karena pada saat itu kita sudah mulai mengintegrasikan online dan offline kita, sehingga aktivitas banyak mulai di offline begitu ya, dengan melakukan edukasi ke target pasar kita secara offline. Kita ke segmen kita seperti di kita melakukan aktivasi di TK, SD, PAUD begitu Mbak, di Posyandu begitu. Kemudian juga di Jakarta itu ada yang namanya RPTRA ya, ruang terbuka ramah anak gitu. Kita melakukan edukasi terus-menerus di target masa kita dari ibu dan anak. Dan juga kita melakukan kolaborasi dengan teman-teman expert kita, dokter begitu, untuk menjadi partner kita untuk mengedukasi emak-emak lah ya, atau ibu-ibu ini ya, yang menjadi ibunda dari calon-calon generasi bangsa kita gitu ya. Baik. Nah, baik Mas, kita mundur ke belakang nih. Nah, seberapa struggle nih untuk membangun sebuah brand yang kita tahu saat ini juga menjadi saingan yang ketat nih di industri herbal ya, terutama gitu, Mas. Yap. Oke, Mbak. Memang sangat ketat, tapi kita melihat bahwa ada peluang yang sangat besar atau ada hal yang tidak tersentuh oleh teman-teman herba yang lain, yang itu kita bisa masuk begitu. Jadi memang kami selalu melihat niche market dulu begitu. Jadi kita melihat bergeraknya kita menguasai niche market, kemudian kita lakukan penetrasi pasar kita tuh lewat online, dan inilah yang akan menjadi kekuatan kita untuk bisa dalam kutip berkompetisi dengan teman-teman produk herba yang lain, meskipun sekarang sangat padat Mbak ya. Dan kami sudah sekarang memposisikan ke strategi ke kategori produk Mbak. Jadi kalau Mbak Manda dan teman-teman semuanya melihat produk-produk yang kami tampilkan di screen, ini sebenarnya juga perjuangan atau perjalanan kami untuk belajar tentang kategori produk. Jadi ketika Vita Bumi lahir, ini benar kita basisnya waktu itu adalah memang madu. Kita membuat production line di 2016 itu lini produksi madu. Tetapi dalam perjalanannya kita melihat bahwa basis konsumen kita itu adalah anak-anak dan ibu-ibu. Jadi saat ini kita melakukan transformasi strategi begitu ke basis konsumen kita, basis masa kita, yaitu ke mama ibu-ibu. Ya, kita realokasi fokus ke produk baby care, sehingga di 2019 ya, kita muncul ada yang namanya Paramorina, itu juga salah satu turunan dari Vita Bumi. Kemudian yang terakhir yang kita munculkan adalah minyak telon Habi. Oh iya, saya tahu Pak. Ini transformasi strategi juga yang kita lakukan dari benar-benar produk yang berbasis madu herbal, kita akhirnya melihat ke kategori produk. Jadi di mana potensial consumers kita itu berada, kita berusaha memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapin begitu. Jadi sekarang kita fokusnya ke baby care, Mbak Manda. Baik. Nah, begitu. Untuk strategi marketingnya nih, Mas. Kan saya tahu nih, minyak telon Habi kan saya juga tahu karena saya juga udah punya anak gitu ya posisinya. Gitu. Nah, saya kan juga aware nih
oh ada minyak telon ini brand baru nih, brand dari mana, kan pasti ada pertanyaan seperti itu ya Mas ya. Tapi yang saya lihat yang paling kuat dari sisi penjualannya masih reseller ya Mas gitu. Kenapa memilih jalur itu untuk sekarang? Mungkin juga nanti bisa menjadi pembelajaran teman-teman entrepreneur yang lain gitu ya, yang mempunyai bisnis. Kalau pengalaman kami memang pembesaran secara apa ya, produk-produk yang benar-benar kita startup company dengan dana yang tidak terbatas begitu. Itu salah satu pembelajarannya adalah kita mengempowering yang lain begitu, mengempowering pasukan penjualan. Dalam hal ini kalau kami mitra kami, kita empower emak-emak tadi itu, the power of emak-emak untuk bisa menjadi promoters atas produk kita, karena kami masih punya keyakinan yang sangat tinggi bahwa word to mouth strategy itu tidak akan pernah hilang. Jadi kalau dari sisi produk kita sudah punya kekuatan, punya unique selling proposition begitu ya, punya unique selling point, dan memang memberikan solusi atas masalah dihadapin anak atau ibunya begitu. Nah, ini kami punya keyakinan inilah yang akan menjadi dalam kutip menjadi kekuatan marketing kita juga itu. Jadi produk itu sendirilah sebagai marketernya kita begitu, dengan tentunya lewat partner-partner kami, mitra-mitra kami, salah satunya reseller begitu Mbak. Baik, menarik sekali. Dari sustain dari brand Vita Bumi sendiri sudah melahirkan beberapa anak gitu ya, untuk saat ini kan concernnya ke ibu dan anak gitu ya Mas. Apakah ada plan ke depannya selain produk-produk ibu dan anak, dan juga bagaimana cara untuk brand ini selalu termemori nih dari untuk pelanggan-pelanggan atau konsumen di luar sana? Yap. Kita sedang dalam riset untuk menelurkan atau melahirkan produk-produk lagi Mbak, yang tentunya untuk menjadi pendamping atas Vita Bumi, kemudian para Mirna dan Habi, yaitu untuk anak-anak tentunya. Kami nanti kita belum bisa menyebutkan ya Mbak, tapi insya Allah dalam waktu dekat akan muncul. Betul, karena memang salah satu pilihan strategi kami di masa pandemi justru kita ekspansi. Ini yang ketika pandemi kita memposisikan justru kita melakukan ekspansi atau produk innovation gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita bisa mendapatkan market share yang mungkin tertinggal oleh teman-teman produk yang lain, yang apakah ketika dalam masa krisis itu lupa memaintain gitu ya, atau memang secara pricing-nya dan sebagainya begitu. Itu kami melihat ada peluang untuk kita justru malah ekspansi dengan kekuatan kita di digital marketing begitu. Baik, nah itu sambil tanya jawab nih ya Mas Moko ya. Ya silakan. Banyak sekali nih kita pada bingung ya. Oke, ini dari Ibu Riana Banjar ya. Mas, yang sebenarnya dibutuhkan seorang pengusaha secara psikologis untuk menjadi berhasil seperti Mas Moko. Ini banyak yang terinfluence nih dengan keberhasilan Vita Bumi ini. Bisa diceritakan Mas, bagaimana agar ya selalu optimis gitu bahwa brand kita dapat diterima untuk masyarakat. Kalau berdasarkan experience kami Mbak, kalau dari sisi individu ya teman-teman semuanya, sebenarnya mindset sih, awalnya itu dari mindset. Kita nggak bisa bergerak lebih jauh ke depan kalau mindset kita di awal itu belum pas gitu, belum benar. Ketika kita sudah sudah meyakinkan diri untuk berusaha, ya pola pikir atau mindset kita ya menjadi pengusaha begitu, jangan sebagai pola pikir bukan karyawan lagi gitu ya. Atau kita harus punya misalkan begini, kalau saya selalu bilangnya apa ya, growth mindset gitu. Harus selalu berpikiran itu untuk selalu bertumbuh gitu. Harus
hari ini harus selalu lebih baik dari hari kemarin, terus menerus begitu aja. Insya Allah akan bertumbuh gitu kan ya. Ya kayak tangga itu kan kalau naik pelan-pelan pasti naik ke atas gitu ya. Oke. Nah, Nah, ini yang growth menarik mindset juga. penting kalau menurut saya, karena Baik. inilah yang akan membuat kita selalu terpacu untuk bertumbuh gitu, berkreasi, Luar biasa. berinovasi gitu. Baik, berarti selama waktu itu Mas Moko menjadi employee di sebuah perusahaan multinasional ya Mas ya, itu Ya. growth mindset itu sudah tertanam dong ya Mas ya? Nah, betul, betul. Ini saya banyak punya belajar juga dari tempat saya lama ya. Apa namanya, luar biasa sebenarnya pelajaran yang kami dapat gitu. Dan itu juga sangat bermanfaat ketika kami di luar begitu. Jadi itu tadi growth mindset itu ya memang apa namanya, memang di challenge ya. Kita harus selalu bertumbuh gitu. Kalau nggak bertumbuh ya jangan ini ya, jangan menjadi orang. Baik, ini banyak ketakutan nih dari sahabat kirimin aja mungkin yang baru memulai usaha gitu ya, atau masih menjadi apa namanya employee di sebuah perusahaan tapi dia masih mau punya jiwa wirausaha gitu ya Mas. Jadi apa namanya agar mereka bisa set up mindsetnya tadi itu menjadi growth mindset. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi dari Alfian Muhammad. Nah, di sini izin bertanya, bagaimana strategi, tadi sudah ya, strategi kita booming dan menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah pelosok yang sulit dijangkau serta minimnya infrastruktur. Nah, sejauh mana sih Mas brand kita booming ini bisa menjangkau khususnya di Indonesia yang infrastrukturnya masih minim gitu ya? Nah, ini malah kita punya pengalaman yang cukup unik Mbak dengan sebaran produk kami, karena memang kami berawal dari online, strategi kami online. Online itu kita tebarannya akan mengikuti arah angin ya, jadi algoritma iklan gitu ya, sosial media ataupun iklan yang kita tebar. Meskipun juga kita bisa mentargetkan begitu. Nah, arah angin yang kita target lah ya. Nah, kita memang bahkan justru untuk mendapatkan niche market itu kita tebarkan ke daerah-daerah yang memang belum ada kompetitor gitu, Pak. Jadi sehingga di situ akan potensi untuk dikonversi menjadi sales itu tinggi. Nah, memang tantangannya adalah ketika sudah ada interest gitu ya, kemudian terkonversi menjadi sales atau ada permintaan pembelian begitu. Nah, ini jauh banget gitu kan ya. Kami pabriknya kan dan distribusinya dari Jogja begitu. Nah, ini karena sekarang kan sudah punya ini ya, punya banyak partner ini toh, ekspedisi seperti nanti kirimin aja gitu. Ini menjadi salah satu solusi sebenarnya bagi kami pemilik produk atau pengelola brand gitu ya, prinsipal untuk bisa menebarkan produk-produk kami sampai ke pelosok, karena secara digital kita sudah bisa mengkomunikasikannya tanpa batas begitu ya. Tetapi secara distribusi fisik ini tetap harus ada kan, karena produk kami bukan produk digital ya, produk fisik. Artinya akan ada perpindahan dari titik satu ke titik yang lain. Ketika di daerah pelosok ya kita memang berpartnernya dengan teman-teman di industri kurir atau logistik begitu Mbak. Ya. Dan sekarang luar biasa, terutama ini kirimin aja nih, inovasinya sangat membantu kita semuanya yang terutama teman-teman yang di online Mbak ya, punya produk yang memang strategi pemasarannya di online itu akan sangat terbantu begitu. Baik, jadi memang partner logistik itu juga sangat diperlukan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau secara online gitu ya, Mas ya. Oke, ini ada pertanyaan dari, ini tadi bagus banget pertanyaannya, kok hilang? Oke, dari kalau untuk dari persaingan harga nih, gitu. Persaingan harga apakah di setiap daerah
disamaratakan atau ada di masing-masing reseller itu berbeda atau bagaimana strateginya? Karena kan ini produk yang saya tahu juga sekarang sudah ada di Indomaret dan Alfamart seperti itu ya Mas. Ini Mbak, kalau harga memang tantangan juga ini karena online dan offline itu sesuatu yang memang harus disinergikan begitu. Kita menggunakan ini sih sebenarnya strateginya menggunakan struktur harga atau harga yang tertata itu dengan skema diskon. Jadi apa ya, di setiap pembelian tertentu itu kita kasih diskon begitu. Memang karena kita menggunakan reseller dan juga sekarang outlet, kita ada harga patokan outlet atau kalau bahasanya bisnisnya itu harga nasional outlet begitu. Jadi kita ada patokan harga di setiap apotek misalkan itu harganya sekitar kita jual 60.000 begitu Mbak. Tapi di modern outlet ya jadi lebih tinggi, sekitar ada yang bahkan menjual 80.000 itu di Guardian gitu, di level itu. Itu Mbak. Baik Mas. Nah mungkin ada tips dan trik gitu ya di dunia bisnis apalagi yang masih merangkak dari awal sekali. Mungkin Mas Moko punya tips and trik yang bisa untuk jadi pandangan nih dari sahabat Kirimin Aja. Siap. Untuk teman-teman yang sedang mulai berbisnis begitu, saat ini sebenarnya momentum yang sangat sangat pas gitu karena teknologi luar biasa ya Mbak ya, kemudian sosial media luar biasa, kemudian marketplace juga luar biasa. Ini kita bisa utilize, tetapi juga harus consider kekuatan kita masing-masing dan kekuatan produk kita masing-masing. Untuk setiap produk, pastikan kita paham konsumen kita, customer kita itu adanya di mana. Jadi kolamnya itu ada di mana begitu. Karena kalau kita tidak tahu produk kita itu kolamnya di mana, ya kita mancingnya nggak akan dapat begitu. Dan juga kalaupun kita mengiklan, misalkan kita pakai strategi online gitu, Facebook Ad misalkan, ya kita nggak akan cepat untuk mendapatkan winning campaign-nya begitu. Jadi pastikan kita paham, tahu pasar kita adanya di mana begitu. Dan kita juga paham produk kita itu untuk mengatasi masalah apa sih begitu. Ya, dan kalau secara strategi marketing communication-nya juga nanti bisa diskusi dengan Mbak Manda ya, juga ahlinya begitu. Kami sarankan membangun konten. Jadi konten inilah yang akan dalam kutip menjaga secara terus-menerus brand kita begitu secara visual gitu ya di sosial media, di digital area begitu, di internet dan sebagainya. Ini ketika kita meng-create atau mendevelop positif konten edukasi yang bermanfaat untuk target market kita, itu insya Allah akan bisa di-share ke mana-mana begitu. Inilah yang kami yakinin salah satunya menjadi kekuatan brand kita. Jadi kita berusaha untuk selalu menjadi pemberi solusi atas masalah, dan juga kita berusaha memberi sharing atas konten-konten yang sifatnya edukatif begitu, sehingga ya keberadaan kita selalu memberikan kemanfaatan gitu Mbak. Baik, berarti untuk konten itu sendiri digital marketing kan sekarang menjadi sulit nih di semua brand itu pasti menggunakan strategi digital. Nah, kalau untuk seperti TikTok, Instagram, apakah dari kita Bumin sendiri ada strategi yang strong campaign dari situ Mas? Penasaran nih. Kami memang masih fokusnya di Facebook, kemudian Instagram, YouTube, TikTok, tapi belum terlalu, tapi sudah mulai mengarah ke situ karena kami tetap pengennya relevan, Mbak. Jadi
teman-teman kami di tim digital marketing itu teman-teman anak-anak muda gitu, yang luar biasa kreativitas dan inovasinya. Dan saat ini juga sudah mulai menyasar ke TikTok ya, meskipun fokus kita masih di Instagram begitu ya. Karena memang kita ini juga sih, dulunya kita Facebook saja Mbak. Jadi Facebook kemudian Instagram itu kita baru muncul di 2018 bahkan 18 awal. Pada saat itu kita melihat sudah ada perubahan ini ya, perubahan pola begitu, bahkan di sosial media. Juga algoritma Facebook waktu itu sedang berubah begitu. Kita challenge-nya cukup besar waktu itu. Tapi kita tetap konsisten untuk membuat atau memproduksi konten-konten edukasi. Kemudian kita mulai shifting ke Instagram begitu sampai sekarang. Juga YouTube, tapi kita belum terlalu kokoh di YouTube. Oke, berarti tetap mengikuti strategi digital marketing ya Mas. Mungkin kan sekarang di TikTok banyaknya nih emak-emak ya yang kita tahu gitu. Mungkin kalau saya nggak sempat itu. Saya banyak ibu-ibu yang berkreasi justru di TikTok nih Mas. Jadi mungkin kedepannya kita tabungin bisa strong lead campaign dari situ ya Mas ya. Yep. Oke, nah ini untuk sahabat Krimin aja mungkin dari segi mikrofonnya bisa di-mute gitu ya, karena masuk nih suaranya gitu. Sambil kita mau ngobrol-ngobrol lagi dan kita mau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain dari teman-teman sahabat Krimin aja, saya mengingatkan bahwa kita akan ada iman untuk sahabat Krimin aja yang aktif bertanya, aktif mengajukan pertanyaan gitu. Nah, bisa langsung kita cek di chat ya tadi. Oke, akan mendapatkan senilai 50.000 untuk 3 orang pemenang. Dan juga saya mengingatkan untuk teman-teman join ke Telegram kita, karena di situ banyak sekali konten-konten edukasi dan tentang bisnis tentunya, dan itu bisa didapatkan secara gratis. Jadi yang teman-teman bisa masuk ke Telegram kita untuk menikmati kita punya konten edukasi seputar bisnis. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @kriminaja.com. Bisa juga di Facebook kita di Kirimin Aja, jangan lupa di follow. Jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini karena kita memberikan konten-konten yang secara free dan juga mendatangkan narasumber-narasumber yang tentunya qualified yang memiliki pengalaman di bidangnya. Jadi kalau di luar sana sahabat Kirimin Aja mendapatkan edukasi berbayar, kalau di sini secara free. Dan kalau belum tahu tentang Kirimin Aja, teman-teman bisa kunjungi website di www.kiriminaja.com. Nah, di situ kita sudah lengkap sekali apa itu Kirimin Aja. Teman-teman bisa cek di situ. Nah, yang baru memulai bisnis atau sudah ada bisnis yang sedang berjalan, silahkan coba experience menggunakan Kirimin Aja untuk memilih ekspedisi yang Anda inginkan. Gitu Mas Moko. Jadi ada iklan sedikit ya Mas. Gitu. Oke. Nah, saya rasa sudah banyak sekali yang di-share oleh Mas Moko dan juga waktu yang diluangkan oleh Mas Moko yang biasanya sibuk sana sini ya Mas ya, bisa meluangkan waktu khusus untuk sahabat Kirimin Aja ini luar biasa. Terima kasih banyak Mas Moko gitu. Semoga nggak kapok ya Mas ya. Saya tanya-tanyain jadi narasumber ya Mas ya. Ya Mbak, Insya Allah siap sedia untuk Kirimin Aja. Ya, dan ini kita juga akan umumkan nih 3 orang pemenang Imani, yaitu Rohmi Handayati, Alifian Muhammad, dan juga Septi Ani. Ya, sekali lagi selamat untuk Rohmi Handayati, Alifian Muhammad, dan Septi Ani. Masing-masing mendapatkan Imani senilai Rp50.000 yang akan dihubungi oleh admin kita. Mungkin untuk waktunya kita hampir akhiri. Mungkin Mas Moko ada sedikit kata-kata mutiara biar kita makin semangat nih berbisnis lagi, maju lagi gitu Mas. Yap.
Ini Mbak, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi, kita share, bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa ini juga follow Instagram kita, Cinta Bunda Vita Bumin, juga habi.id ya. Ini juga di situ penuh dengan apa namanya materi-materi atau konten-konten edukasi anak gitu, tentang parenting gitu. Insya Allah akan bermanfaat untuk ibu-ibu, teman-teman semuanya begitu. Dan teman-teman yang berkehendak atau ingin bermitra dengan kami, monggo silahkan kontak kita juga bisa. Itu insya Allah juga akan bisa memberikan kemanfaatan begitu. Itu aja, tetap semangat teman-teman semuanya di masa pandemi. Insya Allah tetap harus produktif, menciptakan sesuatu ya inovatif. Insya Allah segera dilalui ya pandemi ini menjadi apa namanya, jadi apa ya, ya lebih hebat lagi lah nanti ya setelah pandemi kita muncul menjadi apa talenta-talenta yang luar biasa karena kita sudah digodok ya 2 tahun ini dengan pasar yang luar biasa menantang begitu. Harusnya nanti kalau pandeminya melandai, kita sudah terbiasa itu menghadapi pasar yang luar biasa tough gitu ya. Itu aja Mbak. Tetap semangat. Terima kasih atas waktunya malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa sekali insight yang diberikan oleh Mas Noko. Kita juga terima kasih banyak untuk teman sahabat Kirimin Aja yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Bisa jumpa lagi di minggu berikutnya. Siapa narasumber kita berikutnya, silahkan pantengin di Telegram kita ataupun juga di media sosial kita. Terima kasih atas waktunya. Saya Manda undur diri. Sampai jumpa di Ngulik Bisnis selanjutnya.